yang bahaya sih dia udah punya market, dia pengen market lebih besar dan akhirnya jadi nggak idealis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Darman. Saya foundernya 347. Saya latar belakangnya lulusan seni rupa di ITB dan desain di ITANAS. Jadi kita itu sebenarnya lebih ke desain studio dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kayak kita sebenarnya fokus bikin desain, sama kalau di 347 kita selain desain mungkin jadi kayak karena bikin produk, jadi kayak ada desainer grafis, ada desainer produk gitu. Jadi itu produk dan grafis bergabung menjadi ini produk ini. Sebenarnya karena dulu kita itu pada zaman itu masih susah untuk mendapatkan barang-barang atau yang kita suka gitu, yang fit buat kita dan satu selera lah kita. Akhirnya kita bikin sendiri. Sebenarnya sesederhana itu gitu, yang maunya kita lah gitu. Dan akhirnya ternyata banyak yang suka juga ya, karena memang mungkin satu pikiran lah gitu. Akhirnya kita bisa jalan gitu. Kita itu awalnya dari clothing, tapi kesini-sininya apapun yang ada, yang kita interest, yang kita suka, akhirnya kita jalanin gitu. Jadi kayak di sini tuh tiba-tiba kita suka buku, kita suka piringan hitam, kita suka terus tiba-tiba bikin kopi gitu. Karena ya sebenarnya sih itu sih, jadi kayak semuanya mengalir aja gitu, tapi semua ada hubungannya dengan apa yang kita suka gitu. Kalau kita sih sebenarnya karena kita itu studio desain dari awalnya, jadi kita tidak terlalu inilah ke sana gitu. Karena menurut kita dengan kita berproses pasti berubah terus gitu, mulai gaya desain kita, produk-produk kita pasti berevolusi terus. Jadi kalau bajakan kan biasanya diem di tempat gitu kan, kita sih sampai ganti nama, ganti logo segala macam. Jadi kayak ya, jadi gara-gara ada pembajak juga kitanya jadi semangat terus. Iya benar, kita suka sama hal itu. Jadi kayak ketika kita dapat tantangan dibajak, sejujurnya ya ada sukanya juga. Jadi kayak ada yang ngejar-ngejar lah gitu. Sekarang tuh dulu dari awalnya 347, terus jadi It, terus jadi Uncle, sekarang udah jadi 347 lagi. Karena kayak jam gitu berputar gitu. Di sini tuh karena latar belakangnya salah satu foundernya, partner saya tuh dia main skate dari dulu, jadi sampai sekarang dia ini sama anak skate. Jadi anak skate tuh deket banget sama kita gitu. Ya pokoknya kita semua yang kita lakukan tuh ada hubungannya gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya kita udah 6 tahun belakangan ini kita memperkecil semuanya, memperkecil semua produksi kita segala macam, karena memang kita memilih untuk tidak menjadi besar gitu ya. Karena fase-fase mungkin di 2009 tuh kita besar banget lah, punya pabrik, punya apa, inilah pokoknya di situ kita belajar dan kita akhirnya memutuskan kita ternyata perusahaan yang cocoknya kecil gitu. Jadi kalau omset ya kita nggak gede-gede amat sekarang gitu. Jadi sebenarnya secara, kalau saya sih lihat kita sekarang udah nggak ngejar konsep, tapi lagi ngejar rasio gitu. Jadi kayak misalnya gitu, kita punya barang misalnya berapa M gitu, lakunya tuh 70% atau berapa gitu. Kebetulan juga kan kita juga udah ini tuh udah 25 tahun, jadi kayak pengen bikinnya yang gini aja, pengen yang bikin bagus aja gitu. 347 sekarang tuh idealis banget gitu. Jadi udah nggak terlalu mengejar ke pasar gitu. Kalau buat desainer,
akhir-akhirnya akan begitu gitu, karena kita tuh akhirnya akan pengen represent apa yang kita pikirin gitu, bukan mengejar apa yang lagi dicari orang gitu. Soalnya yang ngomongin idealis itu nggak bagus itu cuma marketing gitu. Jadi emang kita musuhan sama marketing. Kita sekarang lagi fokus ke online karena menurut kita sekarang lebih, kalau satu titik kayak lebih efisien buat kita gitu. Kalau dulu kan kita ada trennya yang toko banyak di mana-mana gitu kan. Nah kita tuh per 6 tahun yang lalu ini kita berhenti semua, cuman ada satu store di sini, sama satu di Jogja. Di Jogja itu sebenarnya bukan store konsepnya, jadi studio. Kita bikin studio di sana, tapi ada barang-barangnya gitu. Jadi di sana tuh konsepnya buat anak-anak yang pengen bagaimana sih bikin clothing gitu. Nah mereka bisa ke studio kita yang di Jogja. Yang bahaya sih dia udah punya market, dia pengen market lebih besar dan akhirnya jadi nggak idealis gitu. Official store ada, tapi kalau buat kondisi sekarang di Indonesia, orang pengen marketplace. Jadi marketplace tuh udah paling nyaman buat orang-orang mungkin ya. Jadi sekarang tuh udah hampir 50-50 ya, udah mau banyak gara-gara pandemi sih sebenarnya. Nah gue nggak tahu persisnya gitu, cuman persisnya nggak tahu sih. Tapi lumayan udah jalan, ibaratnya udah bisa menutupi overhead semua pegawai gitu, jalan gitu ya? Sehat lah gitu, sehat. Manajemen kalau saya bilang, kalau buat saya sih manajemen, karena ini kan retail kan, ibaratnya kalau retail kan banyak perintilan gitu ya, manajemen orangnya, manajemen produksi gitu. Terus storage gitu, jadi ya masalah terbesarnya manajemen. Ya mungkin karena kita berusaha konsisten sama produknya gitu, jadi kayak jadi ibaratnya gini, kita tuh nggak bilang, tapi misalnya contohnya satu desain itu kita cuma bikin 100 gitu, tapi berarti kan itu salah satu service yang tangible gitu kan, yang orang tuh nggak tahu, padahal sebenarnya itu service dari kita. Ya gue nggak bilang sama lo ini limited, enggak, tapi kita tetap jaga gitu. Sebenarnya ini udah pernah booming dulu, tapi ketika booming kan, waktu booming itu semuanya menjadi ini kan. Nah kalau sekarang tuh udah tahap-tahap siapa yang lulus, siapa yang enggak gitu. Udah terkurasi sama alam sebenarnya sekarang. Jadi kalau gue bilang ke depannya sih, ya sekarang sih harusnya udah sustain gitu. Udah segini nih, jadi segini nih, berarti dia nggak akan turun, nggak akan naik gitu. Ada sampai sekarang ada yang baru, ada ini, dan yang baru pun yang bagus dia sustain, yang tidak serius akan gugur sendiri ya. Sebenarnya sih harus yakin bahwa ini bisa jalan kalau kita sungguh-sungguh sebenarnya itunya kan. Terus kayak harus banyak referensi, macam-macam referensi. Itu bukan referensi desain aja, tapi referensi kayak develop barangnya gitu, terutama kalau clothing kayak nggak bisa kalau kita nggak ada referensi kayak bikin kaos aja lo nggak taunya cuma disuci gitu, aduh itu cemen banget gitu kan. Tapi kalau kita merasa kita biasa-biasa aja, yang udah ada aja dibenerin gitu. Desain itu dibuat untuk ditiru kan, karena desain itu tidak pernah ada habisnya gitu. Padahal kaos doang sesederhana itu, tapi sampai hari ini dari zaman purba diperbarui, tapi nggak pernah ada desain stuck gitu. Makanya itu tadi kayak ya kalau ini perbarui aja yang sudah ada gitu, karena cukup jadi andil kok. Jangan bikin yang udah ada di copy doang tapi nggak diperbarui gitu. Angkel Instagramnya UNKL347. Jangan lupa subscribe Cerita Bisnis
karena pasti bermanfaat dan gratis. Cerita bisnis inspirasi pengusaha Indonesia.